Jika kamu sedang berada di ambang putus asa, merasa tertinggal, bingung harus mulai dari mana, dan dunia seperti tak peduli pada perjuanganmu, video ini adalah untukmu. Karena ada satu momen dalam hidup di mana kamu harus berhenti mencari alasan dan mulai mencari keberanian. Kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna, tidak harus bebas dari rasa takut, tidak harus tahu semua jawabannya. Kamu hanya perlu satu hal, keputusan untuk memulai sekarang. Dan saat kamu melangkah, dunia yang kamu kira akan menjatuhkanmu akan mulai diam. Dan saat itu, kamu akan tahu kamu tidak lagi sama. Tonton sampai akhir. Karena setiap kata di video ini akan membangunkan bagian dari dirimu yang selama ini kamu kubur dalam keraguan. Ini bukan sekadar tentang tugas akhir. Ini tentang hidupmu yang menunggu kamu bangkit. Bab 1. Ketakutan itu datang saat kamu diam. Kamu tahu, anehnya, ketakutan itu tidak datang ketika kamu mulai bertindak. Ia justru datang saat kamu memilih untuk diam, saat kamu menunda, saat kamu duduk terlalu lama dalam pikiranmu sendiri dan membiarkan imajinasimu menciptakan ribuan kemungkinan buruk yang belum tentu akan terjadi. Ketika kamu berlama-lama menatap halaman kosong tugas akhirmu, ketika kamu membiarkan notifikasi distract-mu berbicara lebih keras daripada suara tekadmu, disitulah ketakutan perlahan mengambil alih. Ia membisikkan bahwa kamu tidak mampu. Ia meyakinkan bahwa kamu akan gagal. Tapi itu semua hanyalah bayangan. Bayangan yang tumbuh subur di tempat yang tidak bergerak. Rasa takut bukanlah musuhmu yang nyata. Ia hanyalah hasil dari tidak adanya gerakan. Dia membuatmu percaya bahwa kamu butuh lebih banyak waktu, padahal yang kamu butuh hanyalah keberanian untuk menulis kalimat pertama. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak bisa mengalahkan rasa takut dengan berpikir lebih lama. Kamu hanya bisa menaklukkannya dengan bertindak lebih cepat. Bahkan jika itu berarti kamu mengetikkan satu kalimat buruk. Bahkan jika itu berarti kamu memulai dengan penuh ragu. Karena satu langkah kecil, meski tidak sempurna, selalu lebih kuat daripada 1000 niat yang tidak pernah diwujudkan. Lihatlah mereka yang sudah menyelesaikan perjalanan ini. Mereka bukan karena tidak takut, tapi karena mereka menolak untuk hidup dalam diam. Mereka memaksakan diri untuk menulis di tengah rasa cemas. Mereka tidak menunggu waktu yang sempurna atau suasana hati yang ideal. Mereka duduk, mengetik, menulis ulang, menghapus, menulis lagi. Mereka sadar bahwa ketakutan tidak bisa dihindari, tapi bisa dilewati. Dan ketika kamu sudah berjalan cukup jauh, kamu akan menyadari bahwa yang kamu takutkan selama ini ternyata tidak pernah sebesar itu. Tugas akhir ini sebenarnya hanyalah simbol. Simbol dari pertarungan antara kamu dan rasa ragu di dalam kepalamu. Bukan tentang nilai akhir, bukan hanya tentang lulus atau tidak, tapi tentang apakah kamu berani menjadi seseorang yang menyelesaikan sesuatu meskipun kamu takut. Apakah kamu mampu mendisiplinkan dirimu sendiri ketika tidak ada yang menyuruhmu, ketika tidak ada yang memberi tepuk tangan, ketika hanya kamu dan layar kosong. Inilah medan perang sesungguhnya, dan hanya mereka yang berani memulai yang akan melihat akhirnya. Jadi jika kamu saat ini sedang duduk, bingung, terdiam karena merasa tidak mampu, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak perlu menunggu ketakutan itu hilang, karena itu tidak akan pernah pergi. Tapi kamu bisa bergerak bersamanya. Tulis satu paragraf, buat satu kerangka, bangun momentum dari hal kecil. Karena ketika kamu bergerak, kamu membungkam ketakutan itu pelan-pelan. Dan kamu akan melihat betapa kuatnya kamu saat kamu berhenti menunggu dan mulai bertindak. Sekarang juga. Bab 2, kamu tidak perlu sempurna untuk memulai. Kita sering terjebak dalam ilusi kesempurnaan. Kita percaya bahwa kita harus menjadi hebat dulu, pintar dulu, siap dulu, sebelum kita mulai menulis, sebelum kita menyentuh dokumen tugas akhir itu. Tapi di balik semua itu, yang sesungguhnya sedang terjadi adalah ketakutan yang menyamar menjadi logika. Kita bilang, saya menunggu waktu yang tepat, padahal yang kita tunggu sebenarnya adalah rasa percaya diri yang tidak akan pernah muncul. Kalau kita tidak mulai sekarang juga, kesempurnaan bukan syarat untuk memulai, itu adalah hasil dari keberanian yang konsisten. Apa yang kamu lihat dari luar
hasil akhir yang rapi, tulisan ilmiah yang runut, presentasi yang mantap. Itu semua bukan karena orang itu memulainya dalam keadaan sempurna. Mereka memulai dengan berantakan, dengan kalimat yang kacau, dengan logika yang masih bolong-bolong. Tapi mereka berani, dan keberanian itu yang akhirnya membentuk kemampuan mereka. Jangan tertipu oleh tampilan luar. Jangan bandingkan draft pertamamu yang belum jadi dengan versi final orang lain yang sudah melewati puluhan revisi dan malam tanpa tidur. Tulislah halaman yang buruk. Bangun argumen yang lemah kalau itu yang bisa kamu lakukan hari ini. Karena halaman buruk bisa diperbaiki, tapi halaman kosong tidak bisa diselamatkan. Kamu tidak perlu menghasilkan sesuatu yang luar biasa sekarang. Yang kamu butuh hanyalah jejak, tanda bahwa kamu sudah mulai. Nanti kamu bisa kembali dan menyempurnakannya. Tapi kamu tidak bisa menyempurnakan sesuatu yang tidak pernah ada. Kamu tidak bisa menyelamatkan mimpi yang tidak pernah diperjuangkan. Dan tahukah kamu, ketika kamu mulai menulis dengan apa yang kamu punya hari ini, dengan segala keterbatasanmu, kamu sedang menciptakan ruang tumbuh. Bukan hanya untuk tugas akhir itu, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu sedang membentuk mental seorang penyelesai, seorang pejuang, seseorang yang tidak menunggu dunia ideal, tapi bekerja dengan realitas yang ada, dan tetap melangkah. Jadi berhentilah menunggu, lepaskan standar sempurna yang menghantuimu. Ambil pena itu, buka dokumenmu, dan mulai sekarang juga dengan tulisan yang mungkin tidak akan kamu banggakan, tapi akan kamu syukuri suatu hari nanti. Karena dari situ kamu akan terus naik, dan kamu akan sadar, langkah pertama memang tidak harus hebat, tapi langkah pertama harus ada. Bab 3, risiko itu tidak pernah sebesar yang kamu bayangkan. Kita seringkali memperbesar risiko dalam pikiran kita sendiri. Kita membayangkan bahwa jika kita gagal, semuanya akan runtuh. Nama kita akan rusak. Harga diri kita akan hancur. Orang-orang akan menertawakan. Padahal kenyataannya, sebagian besar orang bahkan tidak memperhatikan. Dunia ini terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Rasa takutmu itu berasal dari bayangan, bukan dari kenyataan. Kamu tidak sedang melawan gunung. Kamu hanya sedang mencoba menulis beberapa halaman. Dan itu bisa kamu lakukan, bahkan dengan rasa takutmu ikut duduk di sebelahmu. Risiko yang sebenarnya bukanlah gagal dalam tugas akhir. Risiko yang sebenarnya adalah kamu tidak pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah karena kamu tidak pernah mencoba. Risiko terbesar adalah kamu hidup dengan penyesalan bahwa kamu menyerah sebelum berperang. Bahwa kamu memilih aman dan membiarkan peluang lewat begitu saja. Ketahuilah ini, tidak mencoba karena takut gagal adalah cara paling cepat untuk memastikan kamu benar-benar gagal. Jadi kenapa tidak sekalian maju? Terkadang kita perlu bertanya, apa sebenarnya yang aku takutkan? Gagal, diulang, dimarahi dosen pembimbing? Ya, itu bisa saja terjadi, tapi itu bukan akhir dunia. Banyak orang mengulang, lalu bangkit, lalu lulus dengan lebih kuat. Banyak yang ditegur keras oleh dosennya, tapi akhirnya jadi lebih tajam dalam berpikir. Bahkan banyak yang mengalami jatuh berkali-kali dan justru menemukan arah hidupnya dari sana. Risiko bukanlah monster, risiko adalah bagian dari pertumbuhan. Tanpa itu kamu hanya akan berjalan di tempat yang datar. Dan kamu tahu, tempat datar tidak pernah menantang siapapun untuk tumbuh lebih tinggi. Jangan jadikan risiko sebagai alasan untuk berhenti. Jadikan itu sebagai alasan untuk bersinar. Karena kamu akan menemukan bagian terbaik dari dirimu bukan ketika semuanya aman, tapi ketika kamu berjalan di batas-batasmu. Tugas akhir ini bukan hanya tentang lulus, ini tentang kamu yang belajar menghadapi tantangan dengan kepala tegak, tanpa mencari pintu keluar setiap kali terasa berat. Inilah latihan nyata kehidupan, dan kamu cukup kuat untuk menjalaninya. Jadi mulai sekarang, hadapi saja. Tanpa terlalu banyak analisis, tanpa terus-menerus menghitung apa yang bisa salah. Karena kamu akan lebih menyesal tidak mencoba dibandingkan mencoba lalu gagal. Dan ingat, kegagalan bukan akhir, tapi menolak untuk bertindak, itulah yang benar-benar mengakhiri potensi seseorang. Jangan jadi orang itu, maju sekarang. Bab 4, waktu tidak akan pernah menunggumu.
Ada satu kenyataan pahit yang sering kita abaikan, bahwa waktu tidak pernah menunggu siapapun. Ia terus berjalan tanpa peduli apakah kamu sedang siap, sedang ragu, atau sedang bingung. Dan setiap kali kamu menunda, kamu sebenarnya sedang memilih untuk kehilangan sesuatu yang tidak bisa kamu beli kembali. Menit demi menit yang kamu habiskan dalam diam, dalam penundaan, dalam scroll tanpa arah, semuanya adalah potongan dari hidupmu yang tidak bisa kamu ulang. Dan kamu tidak akan sadar betapa berharganya itu sampai kamu menyadari bahwa tenggat sudah di depan mata dan kamu belum memulai apa-apa. Tugas akhir bukan hanya tentang disiplin akademis. Ini adalah panggilan waktu. Ia memintamu untuk menjadi dewasa dalam keputusan, bukan hanya dalam usia. Karena disinilah kamu diuji. Apakah kamu akan terus menunggu datangnya inspirasi, atau kamu akan duduk dan menciptakan inspirasi itu dari kerja keras? Waktu tidak akan datang memohon padamu. Ia tidak akan menawarkan satu hari ekstra hanya karena kamu merasa lelah. Justru sebaliknya, ia akan terus berlari bahkan saat kamu terjatuh. Dan satu-satunya cara untuk tidak tertinggal adalah dengan berlari bersamanya, bukan mengeluh di belakangnya. Bayangkan jika kamu menggunakan 1 jam setiap hari hanya untuk menyentuh tugas akhirmu. Bukan menyelesaikannya langsung, tapi sekadar menyentuhnya, membuka dokumen, membaca ulang, memperbaiki kalimat, mencoret satu ide, menambahkan satu rujukan. Hanya 1 jam. Dalam seminggu kamu sudah punya 7 jam penuh dedikasi. Dalam sebulan kamu punya waktu produktif yang bisa mengubah peta perjalananmu. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kamu mulai hari ini. Bukan besok, bukan akhir pekan, tapi sekarang. Dan sadari ini baik-baik. Kamu tidak pernah bisa mengejar waktu. Kamu hanya bisa hidup seiring dengannya. Menunda hanya akan membuat beban makin berat. Ketika kamu mengerjakan sesuatu terlalu mepet, kamu kehilangan kualitas, kamu kehilangan ketenangan, dan kamu kehilangan rasa percaya diri. Jangan menunggu sampai tenggat waktu berubah jadi teror. Kamu bisa mencegah itu. Kalau kamu berani mengambil kendali sekarang juga. Mulai meski sedikit, mulai meski tidak sempurna. Yang penting, kamu mulai. Kamu tidak perlu menaklukkan semuanya hari ini. Tapi kamu harus berhenti mengorbankan waktumu untuk alasan yang tidak penting. Karena pada akhirnya, kamu akan sadar. Bukan kurangnya kemampuan yang membuat orang gagal, tapi karena mereka membiarkan waktu pergi tanpa pernah mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Bangun, buka laptopmu, dan mulai tulis sesuatu hari ini, bukan nanti. Bab 5. Kamu lebih mampu dari yang kamu percaya. Ada sesuatu yang menarik tentang keraguan. Ia sering datang bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu sering meragukan diri sendiri. Kita menyimpan banyak kemampuan tersembunyi, banyak potensi yang belum terbangun. Bukan karena tidak ada, tapi karena kita menolak memberinya kesempatan untuk muncul. Dalam tugas akhir ini, kamu akan sering merasa tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, atau tidak cukup cepat. Tapi itu bukan kebenaran. Itu hanya kebisingan dalam kepalamu. Dan kamu tidak harus mempercayai setiap suara yang berbicara dari dalam dirimu sendiri. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah sampai kamu benar-benar mencobanya. Banyak orang terlihat biasa saja, sampai mereka berada dalam situasi yang menuntut mereka untuk bertumbuh. Dan barulah saat itu mereka menyadari, ternyata mereka bisa, ternyata mereka cukup, ternyata mereka tidak selemah yang selama ini mereka pikirkan. Tapi sayangnya, banyak juga yang tidak pernah sampai ke titik itu, karena mereka lebih dulu menyerah, lebih dulu takut, lebih dulu menutup pintu, bahkan sebelum pintunya dicoba. Tugas akhir ini adalah tantangan, iya. Tapi ini juga kesempatan. Kesempatan untuk kamu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bukan orang yang mudah goyah. Bukan orang yang mundur hanya karena sesuatu terasa sulit. Kamu adalah seseorang yang tahu bagaimana caranya bertahan. Yang tahu bagaimana caranya duduk diam, menghadapi halaman kosong, dan berkata, "Aku akan menyelesaikan ini, walau harus tertatih-tatih." Dan percayalah, semakin sering kamu berani mengambil langkah, semakin suara keraguan itu mengecil. Bukan karena dia hilang, tapi karena kamu jadi lebih besar. Seringkali kita lupa bahwa kemampuan itu bukan sesuatu yang datang duluan. Ia tumbuh dalam proses. Kamu tidak perlu sudah jago menulis sebelum kamu mulai menulis.
Kamu tidak perlu mengerti semua teori sebelum kamu menyusun bab. Kamu belajar sambil jalan, kamu bertumbuh di tengah perjuangan. Dan justru karena itu kamu menjadi lebih kuat. Jadi jangan tunggu sampai kamu merasa siap, karena kamu akan jarang merasa siap, tapi kamu bisa memilih untuk berani, dan itu lebih dari cukup. Jadi lihatlah dirimu baik-baik sekarang. Jangan lihat apa yang belum kamu capai. Lihat bagaimana kamu masih bertahan meski sudah lelah. Lihat bagaimana kamu masih mendengarkan narasi ini, karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu kamu tidak boleh menyerah. Kamu lebih mampu dari yang kamu percayai, tapi kemampuan itu hanya akan muncul saat kamu berhenti ragu dan mulai bertindak. Sekarang. Bab 6. Proses itu melelahkan, tapi itu yang mengubahmu. Tidak ada satupun perjalanan besar yang terasa nyaman di sepanjang jalan. Proses itu berat, melelahkan, dan kadang membuatmu ingin berhenti. Kamu akan duduk berjam-jam di depan layar, hanya untuk menghapus apa yang sudah kamu tulis. Kamu akan membaca ulang kalimat yang kamu susun dengan susah payah, lalu menyadari bahwa semuanya harus diubah lagi. Dan saat itulah kamu mulai bertanya dalam hati, apa aku benar-benar bisa menyelesaikan ini? Tapi dengarkan ini baik-baik, rasa lelah itu bukan pertanda bahwa kamu gagal. Itu tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Orang-orang sering berpikir bahwa proses yang sulit adalah pertanda mereka salah jalan. Tapi justru sebaliknya, proses yang sulit menunjukkan bahwa kamu sedang berada di tempat yang tepat. Tidak ada hasil besar yang datang dari kenyamanan. Semua yang kuat, semua yang tahan banting, semua yang kokoh dibentuk dari tekanan. Dan tugas akhir ini, meski terlihat seperti sekadar dokumen, sebenarnya adalah latihan ketangguhan, latihan mental, latihan untuk tidak lari saat keadaan tidak sesuai harapanmu. Kelelahan bukan musuhmu, ia adalah bagian dari perjalanan. Kamu akan merasa jenuh, bosan, bahkan muak. Tapi itu tidak berarti kamu berhenti. Itu berarti kamu manusia. Dan manusia yang besar bukanlah mereka yang tidak pernah lelah, tapi mereka yang terus melangkah, meskipun dengan langkah yang gontai. Setiap paragraf yang kamu tulis, setiap kutipan yang kamu cari, setiap revisi yang kamu lakukan, semuanya membentuk versimu yang lebih kuat. Bukan hanya lebih cerdas, tapi lebih tabah. Kamu tidak bisa berharap proses ini akan ringan, tapi kamu bisa memastikan bahwa setiap rasa sakitnya tidak sia-sia. Kamu bisa memutuskan untuk bertahan, untuk menatap layar dan berkata, aku tidak harus menyelesaikannya hari ini, tapi aku juga tidak akan meninggalkannya hari ini. Dan dari keputusan-keputusan kecil itu, akan lahir sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar nilai, yakni kekuatan batinmu yang tidak tergantikan. Jadi jangan anggap lelahmu sebagai alasan untuk menyerah. Anggap itu sebagai bukti bahwa kamu sedang bergerak, kamu sedang berubah, kamu sedang ditempa. Dan saat semuanya selesai nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, aku pernah hampir menyerah, tapi aku tidak jadi. Dan kalimat itu akan jadi salah satu hal paling berharga yang bisa kamu simpan dalam hidup ini. Bab 7, gagal itu bukan hancur, tapi mengerti ulang. Kegagalan sering kita maknai secara keliru. Kita pikir, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, itu berarti semuanya hancur. Bahwa kita tidak layak, tidak cukup pintar, tidak ditakdirkan untuk berhasil. Tapi sejujurnya, gagal bukanlah titik akhir. Ia adalah titik evaluasi. Tempat kita berhenti sebentar, bukan untuk mundur, tapi untuk melihat ulang dengan cara pandang yang lebih bijak. Terkadang, kegagalan datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang belum cukup kuat. Dan kamu diberi kesempatan kedua untuk membangunnya dengan lebih kokoh. Kita hidup dalam budaya yang membanggakan keberhasilan instan. Padahal yang lebih bernilai adalah mereka yang tahu cara bangkit dari kegagalan. Dalam tugas akhir ini, kamu bisa saja mengajukan bab dan ditolak. Dosen pembimbing bisa mengkritik keras hasil kerjamu. Kamu bisa mengulang. Dan ya, semua itu menyakitkan. Tapi itu bukan hancur. Itu hanya bagian dari prosesmu menjadi seseorang yang lebih matang dalam berpikir, lebih cermat dalam bertindak, dan lebih kuat dalam menghadapi tekanan. Setiap kritik yang kamu terima bukan cermin yang menunjukkan bahwa kamu buruk.
itu adalah cahaya yang mengarahkanmu untuk menemukan versi terbaik dari idemu. Dan versi terbaik itu tidak muncul dalam satu kali coba. Ia lahir dari revisi. Dari keberanian untuk mengakui bahwa apa yang kamu buat bisa lebih baik, lalu benar-benar bekerja untuk memperbaikinya. Orang-orang besar bukan mereka yang tidak pernah salah. Mereka adalah orang-orang yang tidak berhenti, meskipun salah berkali-kali. Gagal bukan kutukan, ia adalah ujian keikhlasan. Apakah kamu hanya mengejar hasil cepat, atau kamu benar-benar ingin memahami apa yang kamu tulis? Gagal mengajarkan kamu untuk tidak hanya sekadar menyelesaikan, tapi menyelami. Tidak hanya menghindari masalah, tapi menatap masalah itu dan berkata, aku akan menghadapimu sampai selesai. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, kamu tidak hanya menyelesaikan tugas akhir, kamu menyelesaikan proses menjadi dirimu yang lebih dewasa. Jadi jangan takut gagal. Takutlah kalau kamu terlalu takut untuk mencoba. Karena hanya dengan mencoba, hanya dengan jatuh dan berdiri lagi, kamu membuktikan bahwa kamu layak untuk sampai di garis akhir. Ingat baik-baik, kegagalan hanya menyakitkan bagi mereka yang tidak tahu maknanya. Tapi bagimu yang mengerti, kegagalan adalah guru. Guru yang keras, tapi jujur. Dan setiap pelajaran darinya akan menjadikanmu tak tergoyahkan. Bab 8, jangan biarkan ekspektasi orang lain menghancurkanmu. Kamu hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan suara orang tua, dosen, teman, bahkan suara asing dari media sosial yang tak pernah tahu siapa kamu sebenarnya. Semua suara itu membawa harapan, standar, bahkan penilaian, seolah-olah mereka tahu apa yang terbaik untukmu. Mereka berkata, kamu harus cepat lulus, nilaimu harus sempurna, kamu harus bikin bangga keluarga. Tapi saat kamu duduk sendirian, berhadapan dengan tugas akhirmu yang belum selesai, tak satu pun dari mereka yang tahu betapa berat beban yang kamu pikul di dada. Dan disinilah kamu harus memilih, apakah kamu akan hidup mengikuti skenario orang lain, atau kamu akan berdiri untuk dirimu sendiri? Karena satu hal yang pasti, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak semua orang akan mengerti prosesmu. Tidak semua orang akan menghargai usahamu. Tapi tugas akhir ini bukan tentang membuat semua orang kagum. Ini tentang kamu yang berani menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Dan untuk itu, kamu butuh keberanian bukan untuk menjawab mereka, tapi untuk tetap diam dan bekerja dalam senyap. Ketika kamu terlalu sibuk mencoba memenuhi ekspektasi orang lain, kamu kehilangan kompas batinmu. Kamu mulai mengejar validasi, bukan kebenaran. Kamu mulai mengejar tepuk tangan, bukan proses yang jujur. Dan lambat laun, kamu menjadi asing dengan dirimu sendiri. Maka hentikan itu sekarang. Tidak masalah jika kamu lambat asal kamu jujur pada jalurmu. Tidak masalah jika kamu tak sempurna asal kamu berdiri di atas kaki sendiri. Yang memalukan bukanlah gagal memenuhi harapan orang lain. Yang memalukan adalah berhenti menjadi dirimu sendiri demi membungkam suara luar. Setiap orang memiliki waktunya. Kamu tidak harus secepat mereka. Kamu tidak harus membuat semua orang terkesan. Yang kamu perlu lakukan adalah tetap melangkah, konsisten, teguh, dan diam-diam kamu akan membuktikan bahwa arahmu benar, bukan karena mereka berkata begitu, tapi karena kamu bertahan di dalamnya. Tugas akhir ini akan mengajarkanmu satu hal penting, bahwa suara terpenting bukan yang datang dari luar, melainkan yang muncul dari dalam dirimu sendiri. Saat kamu duduk tenang, mendengar hati, dan terus bekerja. Jadi hari ini, saat tekanan itu datang lagi, saat orang-orang mulai bertanya, membandingkan, menilai, ingat ini, kamu tidak hidup untuk mereka. Kamu menulis tugas akhirmu, bukan untuk memuaskan ego orang lain, tapi untuk menyelesaikan perjalanan yang telah kamu mulai dengan sepenuh hati. Dan itu cukup, tidak perlu menjelaskan. Tidak perlu membuktikan. Cukup buktikan kepada satu orang saja, dirimu sendiri, bahwa kamu bisa, bahwa kamu layak, dan bahwa kamu tidak pernah berhenti meski seluruh dunia meragukanmu. Bab 9, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita semua pernah mengucapkan kalimat itu, nanti saja, dan saat kita mengucapkannya terdengar sangat masuk akal. Nanti saja, kalau pikiran sudah tenang. Nanti saja kalau inspirasi datang. Nanti saja setelah urusan lain selesai.
Tapi yang sering tidak kita sadari, nanti itu jarang benar-benar datang. Ia hanya topeng, ia hanya penundaan yang dibungkus alasan logis. Dan dalam diam-diam, kita mulai menunda, bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita takut. Takut kalau hasilnya tak sempurna. Takut kalau kita harus menghadapi tekanan. Tapi diamlah sejenak dan tanyakan pada dirimu, kalau bukan sekarang, kapan? Setiap hari kamu menunda, kamu bukan hanya kehilangan waktu. Kamu kehilangan momentum, kamu kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Kamu membiarkan keraguan tumbuh lebih besar daripada keberanianmu. Kamu membuat tugas akhir ini terasa semakin berat, padahal beban itu hanya menumpuk karena kamu terus menundanya. Dan inilah kebenaran yang pahit. Pekerjaan yang ditunda tak pernah menjadi lebih mudah. Ia hanya menjadi lebih mengintimidasi, karena kamu sendiri yang memberinya ruang untuk tumbuh menjadi raksasa dalam kepalamu. Waktu tidak menunggu, ia terus berjalan, diam-diam tapi pasti. Ia tidak peduli seberapa banyak kamu khawatir. Ia tidak menunggu sampai kamu merasa siap. Dan tugas akhir ini pada akhirnya akan selesai bukan oleh orang yang paling berbakat, tapi oleh orang yang memutuskan untuk mulai hari ini, sekarang, tanpa peduli apakah hasilnya akan sempurna, tanpa menunggu kondisi ideal. Karena dalam dunia nyata, tidak ada waktu yang benar-benar sempurna. Yang ada hanyalah momen yang kamu pilih untuk berani. Jangan biarkan satu hari lagi berlalu dengan halaman kosong. Jangan biarkan satu malam lagi kamu tidur dengan rasa bersalah karena kamu tahu kamu bisa mulai, tapi tidak kamu lakukan. Lakukan sesuatu hari ini, sekecil apapun. Buka dokumenmu, tulis satu paragraf, koreksi satu kalimat. Ambil langkah kecil, karena langkah kecil yang diulang lebih kuat daripada rencana besar yang tak pernah dimulai. Dan percayalah, keberanianmu hari ini akan membangun fondasi keberhasilanmu esok. Karena pada akhirnya, hidup tidak menunggu orang yang terlalu lama berpikir. Hidup memilih mereka yang berani melangkah walau belum sempurna. Jadi hari ini, hentikan semua penundaan itu. Jangan pikirkan besok, fokus pada sekarang. Bukan hanya karena tugas akhirmu membutuhkanmu, tapi karena versi terbaik dari dirimu sedang menantimu di seberang keputusan kecil itu. Keputusan untuk mulai sekarang. Bab 10. Saat kamu selesai, kamu bukan orang yang sama lagi. Setelah semua badai, semua malam tanpa tidur, semua keraguan yang nyaring dan pertanyaan tanpa jawaban, akan datang satu hari di mana kamu mengetikkan kata terakhir dalam tugas akhirmu. Kamu akan menatap layar itu, tak percaya bahwa akhirnya kamu sampai. Bukan hanya selesai mengetik, tapi selesai melalui ujian ini. Dan saat kamu menutup laptopmu hari itu, kamu akan menyadari satu hal yang tak pernah kamu duga di awal. Bahwa kamu telah berubah, bahwa perjalanan ini bukan sekadar mengisi halaman. Ini adalah tentang membangun jiwamu lembar demi lembar. Kamu akan menengok ke belakang dan melihat betapa beratnya setiap bab yang kamu tulis. Betapa kerasnya kamu bertahan saat tak ada yang tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Betapa seringnya kamu merasa kecil, tapi tetap melangkah. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Bukan karena kamu tidak punya rasa takut, tapi karena kamu memilih untuk tidak tunduk padanya. Kamu tidak lagi sama seperti saat kamu mulai. Kamu lebih sabar, lebih tekun, lebih kuat dari yang kamu kira. Dan semua itu tak bisa diberikan oleh siapapun. Itu hanya bisa kamu raih lewat proses yang menyakitkan, tapi memurnikan. Tugas akhir ini mungkin dari luar terlihat biasa. Dokumen, persyaratan, formalitas. Tapi kamu tahu lebih dari itu. Kamu tahu bahwa perjuangan di baliknya mengubahmu. Mengajari kamu arti disiplin, keteguhan, dan kesendirian yang berbuah kekuatan batin. Tugas akhir ini menjadi cermin yang memantulkan siapa kamu saat kamu tertekan. Dan saat kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu memantulkan cahaya dari seseorang yang sedang tumbuh. Bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi sebagai manusia seutuhnya. Ini bukan akhir, dan kamu tahu itu. Tapi ini adalah penanda. Penanda bahwa kamu bisa menyelesaikan sesuatu yang besar. Bahwa kamu mampu membawa beban dan tak membiarkannya menjatuhkanmu. Bahwa kamu bukan hanya berjalan melewati badai, tapi kamu menjadi badai itu sendiri
tenang di luar, dahsyat di dalam. Dan setelah ini, apapun yang kamu hadapi, kamu akan memiliki bukti dalam dirimu. Aku sudah pernah melewati yang seperti ini, dan aku tetap berdiri. Jadi saat semuanya selesai, beri waktu sejenak untuk diam. Duduk, rasakan dadamu, tarik napas dalam-dalam dan biarkan air matamu jatuh jika harus. Karena hari itu bukan hanya tugas akhirmu yang selesai. Hari itu kamu telah menyelesaikan sebuah proses pendewasaan yang tidak bisa dilukiskan oleh nilai atau ijazah. Kamu telah tiba sebagai seseorang yang baru, bukan karena dunia mengakuimu, tapi karena kamu sendiri telah melihat siapa dirimu sebenarnya dan memutuskan untuk tetap melangkah tanpa peduli risikonya. Sekarang kamu tahu, tugas akhir ini bukan hanya tentang gelar, bukan tentang skripsi, bukan tentang nilai. Ini adalah tentang keberanianmu memilih untuk tidak menyerah saat kamu bisa saja berhenti. Hari ini, kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat kamu memulai video ini. Ada sesuatu yang terbangun di dalam dirimu, keyakinan bahwa kamu bisa. Jadi, apapun yang kamu takutkan, apapun yang kamu tunda, hadapi sekarang. Mulailah meski gemetar, teruskan meski sendirian. Karena tak ada yang lebih menenangkan selain menyadari bahwa kamu sudah melangkah, dan satu langkah itu bisa mengubah segalanya. Jangan tunggu waktu yang tepat, jadilah alasan kenapa waktu ini jadi berarti. Lakukan sekarang tanpa peduli risikonya.